Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran fonologi. Kali ini kita akan belajar tentang fonetik gambaran umum. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube saya supaya kedepannya lebih bisa berkembang lagi. Terima kasih. Langsung saja, teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama kita hari ini, yaitu fonologi, fonemik, dan fonetik. Pertama, mempelajari tentang bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti, contoh, pola pula, barang parang, artikulasi, akustis, auditoris, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke penutur. Di sini saya agak pelankan materinya agar teman-teman bisa membaca dengan baik. Alat-alat berbicara ya teman-teman. Fonetik artikulatoris. Getaran-getaran udara yang dihasilkan fonetik akustis. Pendengar, telinga, dan sistem neurologisnya fonetik auditoris ya teman-teman. Kita akan belajar tentang kegagapan juga nanti teman-teman. Simak video selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan fonetik dan bidang kajiannya teman-teman. Di sini kita ada pendapat atau kajian para ahli. Fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana sih bunyi-bunyi bahasa yang dalam ujaran manusia itu teman-teman, begitu. Ini ada lagi pendapat tentang ahli. Fonetik merupakan bidang mengaji cara manusia berbahasa, menyimak dan memproses ujaran yang diterima. Selanjutnya di sini ada bidang kajian. Bidang kajiannya teman-teman yaitu fonetik, fisiologis, artikulatoris, bidang ilmu pengetahuan mengkaji tentang fisiologis manusia, teman-teman. Yang normal pasti tentu mampu menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan menggerakkan organ tubuh, teman-teman. Kita pasti normal ya, teman-teman ya. Selanjutnya di sini fonetik akustik, teman-teman. Apa sih itu fonetik akustik? Yaitu bertumbuh pada struktur fisik bunyi bahasa dan bagaimana alat pendengaran manusia memberikan reaksi pada bunyi bahasa yang diterima. Ciri kajian fonetik yaitu frekuensi, tempo, dan penyaringan, teman-teman. Selanjutnya itu alat-alat yang digunakan untuk mengkaji gelombang bunyi bahasa, mengukur pergerakan adalah spektograf, frekuensi dan tekanan, oscilloscope, ciri-ciri penyeimbang bunyi. Selanjutnya fonetik auditoris, teman-teman. Menggerakkan kajiannya pada persoalan bagaimana sih manusia menentukan pilihan bunyi-bunyi yang diterima oleh alat pendengarnya, teman-teman. Ini membahas tentang bagaimana sih penerimaan bunyi oleh pendengaran kita, teman-teman. Selanjutnya yaitu ketidaklancaran berujar. Istilah ketidaklancaran berujar diterjemahkan dari language disorders atau language disabilities. Apabila dikaitkan dengan bahasa lisan, ketidaklancaran berujar merujuk pada kegagalan atau kekurangan kemampuan seorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan dengan kelancaran dan berkesan, teman-teman. Kegagapan apa sih itu kegagapan? Kegagapan adalah salah satu permasalahan yang berhubungan dengan ketidaklancaran kita saat berbahasa yang dialami oleh seorang penutur, teman-teman. Pada umumnya, penutur yang gagap adalah penutur yang menghadapi masalah kekurangan kemampuan artikulator atau berfungsi secara normal. Atau masalah pada pengaturan pernapasan, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kegagapan, teman-teman. Ada dua nih, teman-teman, yaitu pemandekan dan juga pemanjangan. Kepada ketidakmampuan penutur untuk menggerakkan atau mengawali gerak artikulator penuturan untuk menghasilkan suatu perkataan, teman-teman. Pemandekan ini muncul secara spontan sehingga penutur berupaya melancarkannya. Pemanjangan. Selanjutnya pemanjangan, teman-teman. Pemanjangan ini bisa dilihat dari penggekalan suatu artikulator pada posisi tertentu,
mengekalkan posisi lidah dan rahang ketika mengucapkan bunyi T dalam kata tiba, teman-teman. Apa ada di sini teman-teman yang mempunyai ketidaklancaran berucap, teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutannya, teman-teman. Pengulangan merujuk pada keadaan pengulangan secara berturut-turut tertentu dalam suku kata atau kalimat ketika diujarkan dalam suatu percakapan. Misalnya, dia terjatuh ke dalam parit, diucapkan dia terjatuh ke dalam parit. Nah, begitulah contoh kegagapan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa nih, teman-teman? Nah, selanjutnya ada kelumpuhan saraf otak. Kelumpuhan saraf otak merujuk pada kecederaan di bagian tengah sistem nervus otak manusia. Nah, kelumpuhan ini turut melibatkan secara langsung ketidaklancaran proses penghasilan ujaran, teman-teman. Ketidaklancaran ini berkaitan dengan keadaan pernapasan yang tidak normal. Nah, selanjutnya ada belahan langit-langit mulut, teman-teman. Belahan langit-langit mulut ini merujuk pada keadaan terbelahnya suatu atau merengkahnya langit-langit mulut seorang penutur. Belahan atau rengkahan langit-langit mulut ini bisa terjadi pada langit-langit keras saja. Penutur yang bersangkutan tetap menghadapi masalah untuk menyebutkan bunyi-bunyi karena langit-langit mulutnya tidak merata, teman-teman, atau tinggi rendah, gitulah. Nah, rusaknya pendengaran. Kerusakan pendengaran ini dapat dibagi dua, teman-teman, yaitu penutur hanya mempunyai masalah kualitas pendengaran rendah dan penutur yang peka atau tuli. Penutur yang mempunyai kualitas pendengaran yang rendah berkemungkinan gagal untuk mengenalkan baik-baik bunyi yang berfrekuensi tinggi. Misalnya pada bunyi S dan F, teman-teman. Nah, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Jangan lupa belajar. Nah, sekian dari saya.